Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan topik berikutnya terkait dengan grammar TOEFL. Karena materi kali ini perlu pendalaman yang cukup kompleks dan kebanyakan siswa dan siswa Indonesia punya pemahaman yang keliru terhadap materi ini, saya akan menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini, problem with the form of the verb. Pertama, kita harus tahu dulu jenis-jenis yang verb yang ada di bahasa Inggris. Yang pertama adalah base verb. Kemudian ada present participle, past, dan past participle. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengar kata verb 1, verb 2, dan verb 3. Yang mana sebetulnya itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Itu hanyalah penerjemahan dari beberapa konsep yang dipakai di bahasa Inggris. Kita mulai dari base form terlebih dahulu. Base form itu adalah jenis yang biasa kita kenal dengan verb 1, tapi dia bukan merupakan verb yang bisa ditambahkan s atau es, apapun subjeknya. Maka walk, hear, dan speaking ini, apapun subjeknya, dia tidak akan bisa ditambahkan s atau es. Present itu adalah jenis verb 1 di bahasa Indonesia. Jadi dia mirip seperti base form, hanya saja jika subjeknya itu adalah he, she, atau it, maka dia ditambahkan s atau es di belakang di belakang huruf terakhir. Present present participle itu dikenal sebagai verb ing. Nah, kita sebutnya nanti present participle ya untuk verb ing. Kemudian past itu adalah jenis verb yang biasa kita sebut verb 2, yaitu bentuk kedua dari kata kerja di present dan base form. Bisa ditambahkan ed, bisa berubah. Ada dua jenis. Kalau ditambahkan ed seperti ini, maka dia maksudnya adalah regular verb. Kalau dia regular verb, maka bentuk past dan past participle-nya pasti sama. Nah, yang seperti ini, heard, sang, came, began, itu adalah bentuknya irregular. Maka nanti untuk berubah ke past participle-nya itu kemungkinan bisa beda. Nah, untuk past participle sendiri apa? Ini adalah bentuk dari verb 3. Jadi work sama karena regular, heard ini kebetulan sama tapi dia adalah irregular. Cook dia sama karena regular dan sebagainya. Sekali lagi bentuk verb itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Panjang dulu ya, Kak. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang after have use past participle. Ini adalah bahasan yang pertama. Nah, kita jika membuat kalimat dengan menggunakan kata yang bukan berarti memiliki ya, tapi dia adalah unsur model, bisa dikatakan model dalam perfect, yang mengindikasikan tenses tertentu. Jadi bukan memiliki, misalkan I have it. Ini bukan seperti ini. Ini adalah dia adalah verb sendiri, tapi lebih tepatnya adalah misalkan I have misalkan gone. Nah, I have gone. Nah, ini adalah jenis keterangan yang dimaksudkan di topik kali ini. Jadi have di sini bisa bervariasi, bisa bisa having, bisa have. Kemudian kalau dia diikuti kata kerja, maka dia bentuknya adalah past participle. Contohnya di the had walk, ini keliru karena ada had dan walk. Ini harusnya past participle-nya. Jadi adalah yang betul adalah walk. Sama di sini sih pas partisipannya adalah seen. To ini adalah taken.
ate, eaten, did, done. In addition, you should be sure that if you have a subject and past participle, you also have the verb have. This problem is particularly common with those verbs such as sing, sang, sung. That change from present to past to participle by changing only the vowel. Nah, ini perubahan dari sini ke sini. Ingat, dia setelah menggunakan has helping, dia diikuti dengan past participle. Lanjut ya. Okay, next. After B, use past present participle or past participle. B itu ada apa sih macamnya? Ini ada am, is, are, was, were, be, been, dan be. Setelah mereka itu kalau ada kata kerja bisa dua, bisa present participle atau bisa juga past participle. Nah, terus gimana Pak? Kalau misalkan ada soal, kita harus milih yang mana? Tergantung. Kalau bentuknya itu adalah to be atau be diikuti present participle, maka kalimat itu berupa kalimat aktif. Tapi kalau dia diikuti past participle, kalimat itu menjadi kalimat pasif. Misalkan, we are doing, kan salah. Nah, harus antara present atau past participle. Dan di sini adalah doing. Maka berarti dia adalah mengerjakan. Nah, di sini ada do, tapi kita menggunakan past participle. Nah, past participle ini dia berarti bersifat pasif. The homework was done. Bukan the homework was doing. Kalau doing tidak bisa karena homework tidak bisa melakukan sesuatu, nggak bisa kata-kata aktif. The Tom is take take nggak bisa, dia harus antara present atau past participle. Di sini dia adalah present participle karena dia kata kerja aktif. The Tom is taking the book. Nah, di sini yang terakhir the book was taken harusnya past participle karena dia pasif. Saya tekankan lagi, kalau be diikuti present participle, dia akan menjadi kalimat aktif. Be diikuti past participle, dia akan menjadi kalimat pasif. Next. Oke, kita lanjut ke skill yang berikutnya. Nah, ini ada agak kompleks. Dan perhatikan baik-baik ya. Know when to use the past and with the present. One verb tense problem that is common both in student writing and on the TOEFL test is the switch from the past tense to the present tense for no particular reason. Often when a sentence has both a past tense and present tense, that is incorrect. Maksudnya gimana? Lihat kalimat ini. He took the money and when he wants it. Kita tahu kalau ini adalah bentuk dari past, ini adalah bentuk dari present dalam satu kalimat. Maksudnya gimana? Perhatikan di sini. The sentence says that he took the money in the past. Ada kata took di sini. When he wants it present, ada kata wants di sini. This meaning does not make any sense. It is impossible to do something in the past as a result of something you want in the present. The sentence can be corrected in several ways depending on desired meaning. Nah, kalimat pertamanya di sini menggunakan past, di sini juga past. Di sini present, ini juga present. Perlu diingat kalau past itu jelas di masa lampau. Di sini menggunakan masa sekarang. Oke. Oh, ya. Berikutnya, the first example means that he took the money in the past when he wanted in the past. Jadi dua-duanya di past. Di buku kedua ini dua-duanya di past. Jadi secara logika bisa dipahami. Sehingga kalau kita membahas tentang bab di sini, kita harus bermain dengan logika ya. Karena tendensi itu harus logis. Kegiatan itu harus terjadi di waktu yang logis. Nah, tapi perhatikan di sini. Contoh kalimat yang di sini. I know that he took the money yesterday. Di sini ini ada present.
Di sini ada past kan. Nah, apakah ini bisa logis? Coba dicek. The meaning of the sentence is logical. Kenapa logis? Karena dari kalimatnya saya tahu ini artinya adalah sekarang. Sekarang saya tahu bahwa dia mengambil uang kemarin. Nah, ini masih logis. Tahunya sekarang, tapi mengambil uangnya kemarin ini masih bisa dipahami. Logis. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada note yang harus di highlight. If you see a sentence with one verb in the past and one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Probably. However, it is possible for a correct sentence to have both past and present together. If you see the past and present together, you must check. Kamu harus cek meaning. Jadi kalau ketemu suatu kalimat, ada present dan past dalam satu kalimat, hal yang perlu kamu lakukan adalah check the meaning. Apakah kalimat itu betul atau tidak, logis atau tidak. Next. Use have and had correctly. Kalau tadi kan sudah mengetahui bahwa setelah had atau had, dia akan diikuti dengan past participle. Ingat-ingat lagi di materi yang tadi saya jelaskan. Past participle. Nah, kapan kita menggunakan have? Kapan menggunakan had? Karena have ini dia menandakan dia present perfect. Sedangkan had past participle dia menandakan past perfect. Harus kita pahami dulu nih makna past perfect dan present perfect. Oke. Perhatikan kalimat ini. Stu has lived in Los Angeles for 10 years. 10 years. Di sini menggunakan has, maka dia termasuk present participle. Oke. Berarti kalimat Stu has lived ini aja, dia menandakan bahwa dia telah tinggal. Karena dia telah tinggal, karena has lived, perfect itu menggunakan kata telah, diartikan telah atau sudah, tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Berarti dia di Los Angeles sudah 10 tahun. Tapi karena dia menggunakan present participle, maka present ingat, present itu sekarang, maka walaupun udah 10 tahun tinggal di Los Angeles, sekarang dia masih ada di Los Angeles. Paham ya? Perhatikan. Berikutnya. Perhatikan kalimat ini. Because the present perfect refers to period of time from past until present. Garis bawah. Present perfect refers to period of time from past until the present. It is not correct in a sentence that indicates past only. Perhatikan ini. At the start of the 19th century, ini kan berarti abad ke-19 sudah lampau ya. Thomas Jefferson has become, ini present. The President of United States. Maksudnya gimana ini? Ya, yang kalimat kedua, every time Jim worked on his car, setiap kali Jim bekerja dengan mobil dia, ini bisa mengerjakan atau dia mungkin bengkel gitu ya. He has improved it. Dia menggunakan di sini present. Di sini dia ingat dia adalah bentuknya. Berarti ini sudah terjadi ketika dia pas apakah nanti Mas Kakak dan di sini. In the first example, the phrase at the start of the 19th century indicates that the action of the verb
was in the past Nyuwun kami ngatosipun. Wekdal kaping sepindah sampun pungkasan. dengar dulu. Dipun lajengaken wekdal kaping kalih. Wekdal kaping sepindah sampun pungkasan. Dipun lajengaken wekdal kaping kalih. Matur nuwun. Ya, ya. The verb indicates that the period of time from the past until present. The presentnya. Since it is not logical, the sentence is not correct. Kenapa? Saya tekankan lagi ya. At the start, pada awal abad ke-19, Thomas Jefferson telah menjadi presiden United States. Kalau bilang has become, maka sekarang dia harusnya jadi presiden. Faktanya kan dia bukan, udah bukan. Sekarang dia udah bukan, maka dia nggak pas menggunakan present perfect. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Jim worked on his car in the past. Work-nya ada ed, maka dia pas. But he improved it in the period from the past until present. Ini juga tidak logis karena harusnya kalau misalkan dia past present perfect, maka kejadian pada saat ini sekarang itu masih berlangsung. Tapi ingat ini, every time Jim work ini kan jadi di masa lampau, nggak bisa, harusnya di masa sekarang. The past perfect sekarang, nah past perfect refers to period of time that started in the past, dimulai pada masa lampau, that ended in the past before something else happened in the past. Gimana ini, ribet sekali dia. Yuk kita pahami, nggak ribet kok. Jadi contoh kalimat ini, she had lived. Ini kan jelas dia adalah past perfect. Di sini ada had, ada verb past participle. Terus di sini adalah moved, dia past tense. Chu telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun ketika dia pindah ke San Diego. Move ini juga di past tense. Maka ini pertanda berakhirnya kegiatan ini. Berakhirnya kegiatan tinggalnya itu ada di masa lampau, maka tepat 10 tahun udah tinggal di Los Angeles, dan ketika dia itu berakhir ketika dia pindah ke San Diego. Pindahnya udah kapan? Di masa lampau juga. Jadi ingat, past perfect itu dimulai di masa lampau dan berakhir juga di masa lampau. Itu kuncinya. Ya, kita lanjutkan. Oke. Present perfect, dia menggunakan had. Past perfect, dia menggunakan had. Keduanya diikuti past participle. Intinya, kalau present perfect sampai sekarang iya, udah ngelakuin iya, cuman sekarang masih. Kalau past perfect udah ngelakuin iya, tapi berakhir kapan? Berakhir di masa lampau, bukan di sekarang. Gitu ya. Tapi ingat, dia tidak menggunakan past tense. Tadi kan kalau di masa lampau bisa menggunakan past tense. Perbedaannya begini. Kalau present participle, dia walaupun sudah terjadi, tapi dia berkaitan dengan sesuatu yang sekarang masih. Sehingga kalau sekarang masih itu kan di present, kita nggak bisa. Maka dari itu, have sama had plus past participle atau present sama past perfect ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berkaitan dengan present atau past. Itu harus berkaitan dengan ini. Misalkan kalimatnya cuman gini. I have had breakfast. Ini nggak akan punya arti yang jelas kalau cuman ini berdiri sendiri, tidak ada background knowledge terkait dengan kalimat ini. I have had breakfast. Maksudnya apa? Nggak bisa tahu-tahu misalnya, saya udah sarapan. Nah, ngapain? Nggak ada yang tanya, nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang peduli gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu ditawarin orang, yuk makan yuk, sekarang yuk. Oh, nggak, I have had breakfast. Berarti sekarang kamu nggak mau makan karena kamu udah sarapan. Nah, itu baru-baru punya meaning gitu. Ya, oke. Di sini ada beberapa latihan yang bisa kalian coba. Ada beberapa exercise. Tuh, ini harus perhatikan baik-baik. Oke, anyway, ada beberapa bab lagi nih.
Use the correct tense with time expression. Nah, ini juga hal yang menarik. Ini sampai. Ya, ini yang terakhir. Oke. Nah, ini adalah konteks berpikir, konsep berpikir yang harus kita tanamkan ketika kita menggunakan tenses, tapi kita juga memperjelasnya dengan menggunakan time expression. Misalkan, ingat, move itu adalah past tense, simple past. Maka dia cukup waktunya past tense aja dah. Kemudian by 1990. Had left, dia udah meninggalkan sejak tahun 1990. Sebelumnya dia pasti stay di situ. Have lived. Misalkan we have lived in San Francisco since 1999. Kalau kata since, sejak, logikanya sekarang masih stay di San Francisco, maka dia menggunakan have. Kalau by berarti ya dulu udah pernah tinggal dan selesai juga di 1990 udah selesai, dan sekarang 2023 berarti udah enggak berakhir di lampau. Maka menggunakan yang atas ini simple past, ini past perfect, ini present perfect. Yang difokuskan di bab ini adalah penanda waktunya, gitu. Jadi kita dalami lagi. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. She got a job 2 years ago. She got a job 2 years ago. Dia mendapatkan pekerjaan 2 tahun yang lalu. Kita nggak peduli apakah dia sekarang masih atau enggak. Pokoknya dia dapat pekerjaannya udah 2 tahun yang lalu. She started working last week. Ini apa nih, Pak? Terus she has worked very hard lately. Yang pertama jelas ya, dia pada past tense. Yang kedua, she started working last week. Ini maksudnya apa? Nah, kata working ini dia menunjukkan bahwa dia adalah present participle. Lihat ini. In the expression last week. In the second example, in the expression last week ini menandakan bahwa dia pada minggu lalu. Berarti past tense kan? Should be simple past. Maka menggunakan party. Tuh. Kalau workingnya gimana Pak? Working ini dia hanya menunjukkan keterangan present participle-nya aja. Lupa maksudnya gimana ya? Apakah itu berarti dia juga bukan bagian dari verb? I don't think so. Jadi dari kalimat ini last week, dia hanya menekankan pada mulainya aja. Gitu ya. Verb ing atau biasa disebut present participle. Enggak apa sih? Harusnya present participle. Present participle-nya ini kayak meaningless saja, tidak menunjukkan waktunya. Yang last week ini dia terkait dengan started-nya. Misalkan saya ngomong kayak gini. I finish reading. Ya kan kasusnya kan selesainya. Readingnya kegiatan kan finish nggak bisa dong berdiri sendiri gitu. I finish what reading. Nah kalau misalkan dia ingin memberikan keterangan kata kerja setelah kata kerja yang perlu diikuti dengan kata kegiatan yang lain. Misalkan saya mulai nggak bisa dong harus diikuti, nggak bisa dong berdiri sendiri, maka dia harus diikuti kata kerja yang lain. Mulai makan, mulai bekerja. Nah, yang mengikuti kata-kata seperti start, finish itu adalah verb yang berbentuk present participle. Itu. Yang ketiga, lately, akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini berarti sekarang masih. Dan dia udah terjadi beberapa waktu. Maka dia menggunakan present perfect. Itu. Lanjut. Ini ada beberapa jenis time expression yang bisa kalian gunakan ya. Kalau misalkan di sini ada past perfect itu dia biasanya menggunakan by. Ada juga beberapa ago ini untuk simple past. Kalau present perfect since, kapan, lately, ini dia menandakan bahwa udah terjadi masa lampau, tapi sekarang masih terjadi ketika disampaikan statement itu.
Ingat ini adalah time expression. Kalau yang tadi, lupa yang atas tadi kan dua kegiatan, satu kegiatan yang lain, dan itu berkaitan gitu. Nah itu kan bukan time expression, tapi dua kegiatan yang menunjukkan waktu. Misalkan kegiatan A, kegiatan B. Kegiatan A, kegiatan B ini, misalkan salah satunya adalah past. Maka di sini kalau terjadi berkaitan dengan ini, maka maksudnya adalah past perfect gitu. Tapi ingat ini bukan time expression. Time expression itu adalah waktu kayak gini kayak gini. Itu adalah fokus untuk bab ini. Terakhir. Nah, terakhir untuk bab ini kita akan bahas tentang will and would. Ini gampang nih. Nah, will dan would ini dia berkaitan dengan model. Apa itu model? Nah, model itu bisa can, bisa shall, bisa should, dan lain sebagainya. Kamu bisa cari sendiri nanti. Nah, oke, ini apa nih? Certain combinations of verbs are very common in English. One is combination of the simple present and will. Nah, ini ada kalimat I know that they will arrive soon. Kata know, kata tahu ini bisa mengindikasikan sesuatu akan terjadi. Karena dia bisa memprediksi. Maka kalimat ini, walaupun lupa ini kan present, ini mendudukan bahwa dia future, itu bisa logis ya. Saya tahu bahwa mereka akan tiba segera. It is certain that he will graduate. Ya, ini juga sama. Secara makna dia masuk gabungan antara present, simple present, dan present future. Berikutnya di sini ada new dan would. Ini kalau tadi present dan present future, sekarang bisa past dan past future. Oke, sama juga. Ini cuma dibawa di masa lampau aja. Secara makna, misalkan I know that he would arrive. Sekarang harinya misalkan Senin nih. Kejadian itu terjadi hari Minggu. He ini datang. Aku bilang, aku kemarin tahu kalau dia akan datang. Ya, gitu aja. Itu harinya di Minggu. Sama seperti yang di sini. Sekarang udah lulus gitu. Cuma saya bilang, I was certain kalau dia akan lulus gitu. Ya memang saya misalkan sama ini contoh konkretnya adalah angkatan 1. Oh, si A, aku yakin kok dia itu lulus gitu. Yakinnya itu pada masa lampau dan lulusnya juga masa lampau. Jadi. Nah, gimana kalau yang di bawahnya ini? Perhatikan. I know that he would arrive soon. Know dan arrive. Apakah logis? Words and will. Apakah logis? Gitu ya. Kita lihat. And the first example, the first know is illogical with word. Maka dia tidak betul. Kalau ingin dibetulkan bisa jadi keduanya dibuat past and past future atau present dan present future. Logika. Kalau di sini kita main logika. Kalimat kedua juga tidak logis gitu ya. Keduanya harus pas dan ini present dan present. Gitu. Nanti bisa dicoba latihannya. Gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada beberapa. Kalau misalkan menggunakan will, kita fokusnya bahannya will dan would ya di sini. Will itu dituliskan bisa dia setelah present, would setelah past. Jadi depan kalimatnya dulu harus di sini harus menggunakan present. Di sini menggunakan past, tidak bisa dibalik. Oke, semuanya saya rasa itu dari saya. Bisa ditanyakan kalau misalkan masih ada yang bingung di kolom komentar. Dan jika ada hal yang berkaitan dengan referensi, saya bisa nanti bisa kontak saya, bisa saya kasih untuk referensi yang lain bagi kalian yang ingin belajar pengayaan. Oke, saya rasa itu dari bab ini. Semoga bisa dipahami ya. Thank you. Have a good day. See ya.